皆さん、こんにちは。ライラです。今回は、刺激受け身系文法第2回目文法ということでやっていきたいと思います。Di video kali ini saya akan membahas tentang seiki ukemikei. Nah, video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang ukemikei dan seikikei. Apa itu ukemikei? Yaitu bentuk pasif dan seikikei itu bentuk kausatif. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk seiki ukemikei? Nah, langsung saja kita lihat. Seiki ukemi adalah kombinasi dari kata kerja bentuk seiki ukemi. Seseorang yang menjadi subjek terpaksa melakukan suatu perbuatan atas perintah. Nah, minasan masih ingat nggak? Ukemike ini apa? Ukemike ini artinya kan dia. Sedangkan seikike ini artinya menyuruh. Nah, karena kombinasi dari kedua bentuk seiki dan ukemi, ini menghasilkan makna disuruh. Nah, jadi bentuk seiki ukemi ini mempunyai arti itu disuruh. Nah, bagaimana perubahan bentuk seiki ukemi? Langsung saja kita lihat kata kerja grup 1. Akhiran bentuk nai diubah menjadi serareru atau abjad hiragana dari baris i diubah ke baris a lalu ditambah serareru. Nah, saya membuat kolom dari bentuk mas, bentuk ukemi, bentuk seiki, dan bentuk seiki ukemi agar lebih memudahkan minasan. Nah, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama ini ada bentuk mas, kakimas. Bentuk ukeminya kakaremas. Bentuk seikinya kakasemas. Bentuk seiki ukeminya kakaseraremas. Yang kedua ada yomimas. Bentuk ukeminya yomaremas. Bentuk seikinya yomasemas. Bentuk seiki ukeminya yomaseraremas. Yang ketiga ada kaerimas. Bentuk ukeminya kaeraremas. Bentuk seikinya kaerasemas. Bentuk seiki ukeminya kaeraseraremas. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk kata kerja kedua. Nah, minasan tinggal hafalkan saserareru. Nah, bentuk kedua ini tinggal ditambah saserareru. Dari akhiran bentuk nai diubah menjadi saserareru. Contoh, tabemas. Bentuk ukeminya taberaremas. Bentuk seikinya tabesasemas. Bentuk seiki ukeminya tabesaseraremas. Nah, yang kedua itu ada miru. Ada miru. Bentuk ukeminya miraremas. Bentuk seikinya misasemas. Bentuk seiki ukeminya misaseraremas. Nah, yang ketiga karimas. Bentuk ukeminya kariraremas. Bentuk seikinya karisasemas. Bentuk seiki ukeminya karisaseraremas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke grup ketiga. Nah, minasan sama seperti bentuk-bentuk yang lain, karena bentuk ketiga ini tidak memiliki rumus, maka minasan harus menghafalnya. Nah, yang pertama ini ada kimas. Bentuk ukeminya koraremas. Bentuk seikinya kosasemas. Bentuk seiki ukeminya kosaseraremas. Nah, selanjutnya ada shimas. Bentuk ukeminya saremas. Bentuk seikinya sasemas. Bentuk seiki ukeminya saseraremas. Nah, selanjutnya ada benkyou shimasu. Bentuk ukeminya benkyou saremas. Bentuk seikinya benkyou sasemas. Nah, yang terakhir bentuk seiki ukeminya benkyou saseraremas. Nah, selanjutnya kita membahas tentang penyingkatan. Nah, bentuk seiki ukemi juga memiliki bentuk penyingkatan. Namun, hanya kata kerja grup 1 yang bisa disingkat. Dari seraremas disingkat menjadi saremas. Nah, minasan, ini cuman hanya di grup 1 ya. Grup kedua dan grup 3 itu tidak bisa disingkat. Contoh, kakimas. Bentuk seiki ukeminya kakaseraremas. Nah, bentuk penyingkatannya kakasaremas. Kedua, yomimas. Bentuk seiki ukeminya yomaseraremas. Bentuk penyingkatannya yomasaremas. Yang ketiga,
歌います. Bentuk seiki ukeminya utawaseraremas. Bentuk penyingkatannya utawasaremas. Nah, yang keempat ini hanashimasu. Bentuk seiki ukeminya hanasaseraremas. Nah, ini pengecualian ya minasang. Kalau hanashimasu itu tidak ada bentuk penyingkatan. Karena kalau ada bentuk penyingkatan, sanya menjadi 2. Hanasa saseraremas. Mungkin begitu ya minasang. Jadi ini pengecualian, tidak ada penyingkatan. Jadi minasang harus dihafal. Ini pengecualian hanasa seraremas. Nah, kalau dalam percakapan bahasa Jepang lebih sering menggunakan saremas, yaitu disingkat ya. Tapi minasang harus ini ya, tetap harus menghafal yang bentuk panjangnya. Seraremas. Karena kalau misalnya ujian itu, kita nggak tahu mana nih yang dikeluarkan. Yang penyingkatan kah atau bentuk aslinya saseraremas. Jadi minasang harus dua-duanya dihafal. Oke, selanjutnya kita masuk ke pola kalimat. Nah, rumus pola kalimat dari seiki ukemi, subjek diikuti dengan partikel wa, yaitu pelaku, diikuti dengan partikel ni, objek, seiki ukemi. Nah, seiki ukemi ini seperti yang saya tadi jelaskan, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya disuruh. Tetapi ini memiliki disuruh tapi ada keterpaksaan dalam hati, mungkin ya. Bukan mungkin sih. Ada keterpaksaan. Nah, ada keterpaksaan kalau menggunakan seiki ukemi. Disuruh tapi kepaksa gitu. Mau gak mau. Karena yang memerintah itu dari atas ke bawah. Misal dari atas itu kayak atasan, orang tua, orang yang lebih tua, kakak, gitu. Nenek, kayak gitu. Nah, kita gak mau melakukan, tapi karena ini perintah, mau gak mau, begitu. Nah, itu pola kalimat seiki ukemi. Nah, kita langsung saja lihat contohnya. Yang pertama, watashi wa haha ni kirai na yasai o tabe saseraremas. Saya disuruh oleh ibu untuk makan sayur yang tidak disukai. Yang kedua, kanojo wa joshi ni kaesa o yame saseraremas. Dia disuruh berhenti bekerja dari perusahaan oleh atasannya. Yang ketiga, kohai wa senpai ni omoi nimotsu o hakobaseraremashita. Junior disuruh membawa barang yang berat oleh senior. Nah, di sini minasang kalau mengungkapkan makna disuruh tapi keterpaksaan gitu. Misal contoh yang lain. Minasang itu disuruh bekerja di hari Minggu. Ya, di hari Minggu oleh bos. Itu kan keterpaksaan ya. Pagi-paginya cerita sama teman. Kiteru sa, kino nichiyoubi nano ni sa, kaesa ni gosasarareta yo. Mo, hidoku nai? Nah, seperti itu. Kalau menggunakan seiki ukemi. Nah, minasang kalau menggunakan seiki ukemi, nah, aite no hito wa udah ngerti bahwa pola kalimat itu mengandung keterpaksaan. Jadi, kalau ada kata misal minasang disuruh orang Jepang, tapi ada keterpaksaan. Nah, gunakan bentuk seiki ukemi. Oke. Minasang, daijoubu deshou ka? この文法はもうすごく難しいかもしれませんが、一緒に頑張っていきましょう。Sekian materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa. Bye bye.